Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan kembali mereaksi lanjutan dari pusingan ke-16 atau 16 besar dari Piala FA Malaysia. Ya, ini leg keduanya guys. Pertandingannya akan saya reaksi kali ini adalah antara Kuching City FC melawan DPMM FC. Di leg pertama DPMM FC unggul ya atas Kuching City dengan ada sedikit kontroversi pada saat itu. Masuk tapi dianulir menjadi penalti dan penalti akhirnya nggak masuk guys. Oke, kita lihat aja sama-sama guys seperti apa highlight pertandingannya. The best moments starts with family first. Kuching City bermain di kandang sendiri dengan supporternya. Selamat datang ke Stadium Negeri Sarawak untuk kita menyaksikan perlawanan yang kedua pusingan 16 saingan Kuching City DPMM sebenarnya hanya cukup dengan draw sebenarnya ya guys. Kelebihan ada pada pasukan pelawat selepas perlawanan pertama dengan kemenangan 3-2 yang dicatatkan mereka di Bandar Seri Begawan. Dan malam ini adalah malam penentu sama ada Kuching City mampu untuk bangkit bagi memadam defisit tersebut ataupun DPMM bakal menekalkan kelebihan mereka. Ini derby Borneo juga guys ya. Masa yang pertama dimulakan bagi perlawanan yang kedua pusingan 16. Ini kayaknya beres hujan deh. Kayak ada basah-basah gitu. Mungkin kalau habis hujan pergi gulir golanya bergulir lebih cepat guys. Menit pertama. Oh benar ini guys. Pemain belakang dari DPMM ini tidak bisa mengawal satu orang. Padahal ada dua orang tadi kita lihat. Bagi Kuching City. Nih kita lihat nih. Ada pada DPMM. Oh jatuh satu. Kalah body kah bagaimana ini? Body. Di situ menyaksikan Ronald Gawanja. Yang satu salah antisipasi. Apabila salah faham antara Yura Indra Putra dan juga Kristi Janamovski. Mudah banget guys. Menit pertama ini. Menit kedua lah. Untuk meletakkan bola di dalam siu. Oke, sekarang agregat menjadi 3-3 ya. Keunggulan sekarang ada di Kuching karena bermain di kandang sendiri. Mereka hanya perlu satu gol lagi. Kosong sebelah sini. Ramadan Saifullah. Oh itu dah. Coming from behind. Masuk lagi. Daniel Asri. Kelonggaran di bagian pertahanan DPMM ini emang kelemahannya kayaknya di daerah belakang dia deh. Daerah pertahanan ini ya. Kita lihat 3 pemain. Ramadan juga ini sih cerdas dia. Dia melihat pergerakan mungkin ya, langsung aja melihat bola ke depan kirim bola. Masih terus menyerang ini. Mereka udah unggul agregat ya. Oke, 45 menit. Gimana golnya ini? Gol yang ketiga. Wah, ini kameranya ini. Disundul kayaknya ya. Ronald Gawanja. Kita lihat guys, cuplikan golnya guys. Nah ini. Perlu diberikan perhatian untuk musim ini. Ada 3 pemain dari Kuching City di situ. Iya, gagal lagi para pemain bertahan dari ini untuk. Padahal itu dalam jangkauan dia loh. Oh bunuh diri guys, on goal. Seperti bola itu datang
On goal ya. Tampanan Yura Indra Putra. Ramadan 3-0. pemain DPMM berusaha Oh, cantik sih ini. mempertahankan kubu mereka. Dan Asri antara Lita masuk. Ah, ini sial kayaknya nih di PMM ini sial ini. Hanya satu tampanan saja cukup. Bukan hari mereka sih ini. Separuh masa yang pertama nampak seakan-akan ada sentuhan. Kayaknya on goal lagi deh itu. Tapi tidak. Namun kali ini antaran dari Daniel Asri. Oh enggak ya. Padahal itu hanya mengenai aja guys, maksudnya enggak. Itu enggak bukan sebuah tendangan atau sepakan atau gimana ya? Untuk melepasi Namoski. Ya sih cepat banget. Tuh, dia kayak baru mau melangkah gitu, bola udah kena ke kaki dia. Tommy. Serangan balik nih. Oh enggak. Untuk laluan tersebut. Oh cantik. Cantik. Ada peluang untuk di PMM. Oh, Ramadan. Oke. Berjaya disempurnakan di situ oleh Ramadan Senata. Wah, agregat 6-4. Cuma tepat yang pertama mereka. Selisih 2 gol ya, jadi selisih 2 gol aja. Tapi mungkin ini udah mau bersemangat sih ini. Saya rasa ya di PMM udah oke, game on gitu. Tapi sulit juga sih. Lihat permainan menekan dari Sarawak. Kucing, sorry. Walaupun sebahagian besar dalam perlawanan ini dikuasai pasukan. Mereka terus menekan guys. Menguasai ball position ini. Kipernya lagi sekarang. Mr. Roy. Blunder kipernya sekarang. Koordinasi di belakang nih agak kurang nih dari di PMM. PR banget ya. Semula kelebihan 3 jaringan buat mereka. Ya. Lihat itu kosong. Ada berapa? Ada 5 pemain dari Kuching City di pertahanan dari di PMM. Gila. Mungkin menjadi jaringan paling mudah untuk Daniel Asri. Oh, ini pemain Filipina deh ini kayaknya nih. Aku pernah lihat di IFF. Buat Daniel Asri yang ke-6 untuk Kuching City ya. Malam ini. Hanya ada satu pemain yang menjaga, yaitu pemain yang tadi Filipina itu. Itu benar-benar sih dia. Cuman yang lainnya kayaknya nggak ada kerjanya bagaimana gitu. Dikedukan Daniel Asri. Jadi pemain yang Filipina ini nomor 5 ini dia kasihan juga dia kerja sendiri. Dan pintu gol yang terbuka seluas-luasnya. 6-1. Ini mungkin masuk lagi. Mudah banget sih. Cukup mudah. Iya mudah banget ini. Wow, Pedro pemain dari Timor Leste. Mungkin itu pelengkap akan kegemilangan Kuching City pada malam ini. Gila ini skornya 7-1 gini. Gimana ini? Kemenangan terbesar mereka. Antarannya terus menuju kepada Joao Pedro. Mungkin ada sedikit persoalan, adakah bola itu terkena tangan? Dan antisipasi dari kipernya juga ada. Refleksnya jelek nih kiper ini. Terlebih dahulu. Tindakan penyudah dari Joao Pedro. Kiper ini refleksnya jelek sebenarnya. Oke. Oke guys, itu tadi pertandingan antara Kuching City melawan DPMM FC dan pertandingan berakhir dengan skor 7-1. Wow. Agak sedikit jomplang ya, agak sedikit jauh banget gitu perbedaan
kualitas keduanya di pertandingan kali ini. Padahal di pertandingan pertama mereka cukup kompetitif gitu. Ketika DPMM berhasil mengalahkan Cochin City 3-2, saling balas-membalas, tapi entah kali ini kok seperti dua tim yang berbeda gitu guys. Atau mungkin strategi yang diadaptasi oleh DPMM ya. Mungkin mereka cenderung bermain bertahan, mungkin mereka berusaha untuk mempertahankan keunggulan di first leg pertama mereka kemarin, sehingga mereka bermain bertahan. Tapi ini para pemain bertahannya ini PR banget gitu. Banyak banget PR yang harus mereka atasi ya. Homework ini, koordinasi nggak ada, kiper pun lemah banget, banyak sekali ball watching, antisipasi crossingnya jelek lah menurut aku guys. Kadang sering kalah dalam segi jumlah pemain di area bertahan sendiri gitu. Ini gimana ini guys? Ini makin memperjelas sih bahwa aku tuh udah salah persepsi ya, udah salah pikir dengan di PMM FC ini guys. Seperti pernah aku bilang ya, di awal aku bilang di PMM FC ini adalah salah satu pesaing di GDT kan, secara pemiliknya adalah Sultan atau Sultan Mahkota atau gimana dari Brunei gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa pertandingan kita lihat kualitasnya jauh dari ekspektasi saya terutama gitu. Karena saya berpikir mungkin tadinya Ramadan Sananta pun datang ke sana dengan ekspektasi bahwa tim ini adalah tim besar gitu. Sehingga ada kemegahan di situ yang akan diciptakan dari segi pemain-pemainnya gitu. Tapi setelah saya lihat value dari DPMM itu ternyata cukup rendah guys. Hanya 41 miliar saja. Ketiga terbawah di Liga Super Malaysia ya. Ini bahkan tidak lebih tinggi dari klub sebelumnya dari Ramadan Sananta, Persis Solo yang hampir 61 miliaran gitu. Mungkin juga sih di season pertama ini di PMM ini masih coba-coba lah ya. Tes ombak lah istilahnya, bagaimana persaingan di Liga Super Malaysia ini. Nanti mungkin di transfer window yang kedua di setengah musim nanti, atau mungkin di season kedua nanti mungkin mereka akan coba memperbaiki itu semua gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.